Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat fillah, sekarang kita akan masuk pada pengkajian atau pembahasan surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini diturunkan sebelum hijrah, berarti Nabi masih di Mekah, yaitu sebanyak 7 ayat, 29 kalimat, 131 huruf, dan ada yang mengatakan 7 ayat, 25 kalimat, dan 125 huruf. Sebagian ulama menyatakan demikian. Menurut Imam Ibnu Katsir, Al-Fatihah bernama Al-Fatihah karena menjadi pembuka dari bacaan dalam sholat. Juga bernama Ummul Quran, Ummul Kitab, Ashabul Mathani, Al-Quranul Azim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW bersabda, surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yakni Al-Fatihah, ialah Ummul Quran, juga Ummul Kitab, dan Ashabul Mathani, dan Al-Quranul Azim. Imam Bukhari berkata, bernama Ummul Quran, yaitu induk dari Al-Quran, karena ia mengandung semua isi Al-Quran, dan pertama yang ditulis dalam mushaf, juga pertama dibaca dalam Ummul Kitab, induk dari semua kitab Allah yang telah diturunkan kepada nabi-nabinya. Seakan-akan isi dari semua apa yang pernah diwahyukan Allah kepada nabi-nabi yang sebelum Muhammad SAW terangkum di dalam Al-Fatihah itu. Ashabul Mathani, yaitu 7 ayat pujian yang selalu diulang-ulang oleh setiap muslim sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari semalam dalam menjalankan sholat fardu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Al-Quranul Azim, surat yang terbesar dalam Al-Quran yang bernama As-Salah, Asy-Syifa, Ar-Ruqyah, Al-Waqi'ah, Al-Kafiyah, dan Asasul Quran. Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hanya tidak dipakai kalimat Ummul Kitab. Jadi Imam Ahmad, ia juga menyebut lafaz-lafaz nama yang tadi, kecuali Ummul Kitab. Hadis-hadis tentang fadilah dari Al-Fatihah. Fadilah dari Al-Fatihah ini cukup banyak hadis yang menjelaskannya, ya, kemanfaatan dari surah Al-Fatihah, yakni dapat menjadi pengobat, ya, bagi orang yang disengat kala jengking, juga sebagai ruqyah. Nabi SAW pernah memanggil Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhum yang sedang sholat. Abu Sa'id berkata, ketika aku sedang sholat, tiba-tiba dipanggil oleh Nabi SAW, maka aku tidak menyambutnya hingga selesai aku sholat. Lalu aku datang kepadanya dan Nabi bertanya, apakah yang menahan kamu untuk menyahut panggilanku?
Aku menjawab, kata Abu Sa'id, aku sedang salat ya Rasulullah. Nabi bersabda, tidakkah Allah telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya bila memanggil kalian untuk menghidupkan kalian. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku akan mengajarkan kepadamu surat yang terbesar dalam Al-Quran sebelum keluar dari masjid ini. Lalu Rasulullah SAW memegang tanganku, yaitu tangan Abu Sa'id tadi. Kemudian ketika akan keluar dari masjid, Abu Sa'id mengingatkan, ya Rasulullah, tadi engkau akan mengajarkan kepadaku surat terbesar dalam Al-Quran. Nabi menjawab, benar, yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah As-Sabul Mathani dan Al-Quran yang terbesar yang telah diturunkan Allah kepadaku. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Jadi ulama-ulama hadis yang saya sebut tadi, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah menyebutkan hadis ini dalam kitab-kitab mereka masing-masing. Abu Hurairah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda, ma anzalallahu fit Taurati wal Injil, ya, Allah tiada menurunkan dalam Taurat dan Injil yang seperti Al-Quran, yang menyamai Ummul Quran, yaitu 7 ayat pujian As-Sabul Mathani, dan ia terbagi dua antara aku, kata Allah, dengan hambaku. Jadi ini hadis qudsi, ya. Allah menyampaikan, Allah tiada menurunkan dalam Taurat itu kitab yang diterima oleh Nabi Musa, ya, Injil maupun Zabur, ya, yang menyamai Ummul Quran, yang menyamai Al-Fatihah, ialah 7 ayat pujian As-Sabul Mathani, dan ia terbagi 2 antara aku dan hambaku, kata Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, pada suatu hari Nabi SAW keluar kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, lalu memanggil, ya Ubay. Ubay menoleh tetapi tidak menjawab atau tidak menyambutnya. Lalu ia segerakan solatnya, kemudian pergi kepada Nabi sambil mengucapkan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, wa alaika salam. Apakah yang menahanmu untuk menyahut panggilanku tadi, wahai Ubay? Ubay menjawab, ya Rasulullah, aku sedang solat. Nabi SAW bersabda, tidakkah anda mendapati dalam wahyu yang diturunkan Allah kepadaku, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya bila memanggil kalian untuk menghidupkan kalian, yakni mengajarkan apa-apa untuk kepentingan kehidupan kalian. Ubay menjawab, benar ya Rasulullah, tidak akan saya ulangi lagi. Lalu Nabi SAW bertanya, sukakah kamu saya ajarkan surat yang tidak pernah diturunkan di Taurat, Zabur dan Injil, dan Furqan yang menyamai itu? Ubay menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi bersabda, saya harap semoga sebelum keluar dari pintu itu Anda sudah mengetahuinya, yaitu pintu masjid. Lalu Nabi SAW memegang tangan Ubay sambil berbicara, tetapi Ubay memperlambat jalannya, takut buru-buru nanti sampai ke pintu masjid. Jadi dia perlambat jalannya, khawatir kalau sampai di pintu dan pembicaraan belum selesai. Dan ketika telah dekat dengan pintu masjid, Ubay berkata, ya Rasulullah, apakah surat yang engkau janjikan padaku itu? Nabi menjawab, apakah yang anda baca dalam salat? Ubay pun menyampaikan, yaitu menjawab, saya membaca Al-Fatihah. Lalu Nabi bersabda,
Allah tiada menurunkan surah Al-Fatihah itu dalam Taurat, Injil, Zabur dan Furqan yang menyamainya. Jadi tidak diturunkan Al-Fatihah itu di dalam Taurat, Zabur dan Injil. Itulah yang bernama Ashabul Mathani, kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi di kitab beliau. Selanjutnya, fadilah Al-Quran, Al-Fatihah sebagai ar-ruqyah, yaitu jampi yang sesuai syar'i tentunya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ketika kita dalam bepergian dan berkemah, tiba-tiba datang budak perempuan dan berkata, sesungguhnya pimpinan suku ini digigit binatang berbisa dan tidak ada orang. Apakah ada di antara kalian yang dapat menjampi atau mengobatinya? Maka berdirilah seorang di antara kami. Kami tidak menyangka bahwa ia dapat mengobati atau menjampi. Tiba-tiba dijampinya dan sembuh. Maka diberinya hadiah berupa 30 domba, ya, 30 ekor domba, dan diberinya kami susu. Ketika ia kembali kepada kami, lalu kami bertanya kepadanya, apakah Anda pandai menjampi? Dia jawab, tidak. Aku tidak menjampi kecuali dengan membaca Al-Fatihah Ummul Kitab. Aku tidak menjampi, tapi aku ini hanya membaca Ummul Kitab, membaca surah Al-Fatihah. Maka kami pun memberitahu agar domba-domba itu jangan diganggu, sehingga kami bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini untungnya generasi di zaman Nabi. Mereka kalau ada sesuatu yang mereka membingungkan, mereka masih bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita. Kita tidak bertemu dengan Nabi lagi, karena Nabi zamannya sudah berbeda dan jauh dengan zaman kita. Makanya kita disebut seutama-utamanya umat, karena masih setia mengikuti Rasulullah walaupun tidak bertemu dengan Rasulullah. Ya, hanya saja kita diminta untuk tetap bersatu, mempertahankan ukhuwah, ya, Islamiyah, ya, bersatu, jangan berpecah belah. Lanjutan. Kemudian setelah kami kembali ke Madinah, ya tadi sahabat tadi ingin menanyakan dulu kepada Nabi, apa benar Al-Fatihah itu bisa menjadi obat untuk menjampi kalau orang digigit binatang berbisa. Kami ceritakan kejadian itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi bertanya, dari mana ia mengetahui bahwa Al-Fatihah itu sebagai jampi atau untuk menjampi? Bagilah domba-domba itu, dan sini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, dan Imam Abu Daud. Hadis ini sahih, ya, dan disahihkan oleh Imam Muslim menurut syarat Imam Bukhari. Di sebagian riwayat Muslim disebutkan bahwa yang menjampi itu adalah sahabat Rasulullah bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Kemudian fadilah Al-Fatihah yang keempat adalah as-salah. As-salah. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Jibril, tiba-tiba mendengar suara gemuruh di atasnya. Maka Jibril melihat ke langit, lalu berkata, itu pintu langit telah terbuka, belum pernah dibuka sama sekali, dan telah turun seorang malaikat daripadanya. Maka datanglah malaikat itu kepada Nabi SAW dan berkata, terimalah kabar gembira bahwa Anda diberi 2 cahaya yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum Anda, yaitu suratul Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Tiada engkau membaca satu huruf melainkan pasti diberi, yakni apa yang terkandung di dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i, disahihkan menurut syarat Imam Muslim. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man shalla salatan lam ya'ra'u fiha bi amril Quran, siapa yang sholat dan tidak membaca umul Quran atau Al-Fatihah, maka sholatnya itu kurang, ya, tidak sempurna. Abu Hurairah radhiyallahu anhum ditanya, bagaimana jika kita di belakang imam? Beliau menjawab, bacalah dalam hatimu, sebab setelah mendengar Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku telah membagi sholat itu menjadi 2 bagian, antara aku, kata Allah, dengan hambaku, dan terserahku apa yang ia minta. Maka jika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Dan bila dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku bersyukur kepadaku. Dan bila hamba itu membaca Malik Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah memuliakanku. Hambaku telah menyerah kepadaku. Maka jika hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah tabaraka wa ta'ala menjawab, ini yang diantaraku dengan hambaku, dan terserah pada hambaku apa yang ia minta. Jika seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab, itu semua aku beri pada hambaku, dan terserah pada hambaku apa yang akan diminta. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dan terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Penjelasan yang berhubungan dengan hadis ini dan soal Al-Fatihah. Pertama, kata as-salat sedang tujuannya bacaan sebagaimana ayat 110 surat Al-Isra, yang artinya, dan jangan kamu keraskan solatmu, bacaan solatmu, dan jangan kamu perlahankan, dan ambil jalan tengah di antara itu, untuk menunjukkan peranan bacaan sebagai rukun dalam solat. Demikian juga Allah menyebut bacaan yang dimaksud solat, yaitu dalam ayat ke-78 surat Al-Isra, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, dan solat subuh atau fajar, sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat penjaga malam yang bergantian dengan malaikat penjaga siang, ya, menyaksikan solat subuh itu. Yang kedua, mengenai bacaan Al-Fatihah dalam solat, apakah harus Fatihah atau boleh lainnya? Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya menyatakan tidak harus Fatihah, bahkan bila dapat membaca ayat yang mana saja sah solatnya. Mereka berdalil ayat ke-20, faqra'u ma tasyara'a minal Qur'an al-Muzammil, bacalah di mana yang ringan dari Al-Quran, yaitu Al-Muzammil ayat 20. Dan hadis Bukhari Muslim mengenai orang yang salah dalam solatnya, lalu Nabi SAW menegur, iza kumta ila salati fakabbir summa ikra ma tayasyara ma'aka minal Quran. Jika anda berdiri untuk solat, maka takbirlah, kemudian bacalah seringannya dari ayat Quran. Karena dalam Al-Quran ini, dalam ajaran ini tidak menetapkan bacaan Fatihah atau yang lainnya. Nah, namun jumhur ulama itu menghukumkan tidak sah solat kalau tidak membaca suratul Fatihah. Nah, ini yang kita anuti, ya, di Indonesia secara umum, ya, begitu juga di Makkah dan di Madinah. Harus membaca Fatihah dan tidak sah jika diganti dengan lainnya, yaitu yang menyatakan bahwa tidak sah solat kalau tidak baca Al-Fatihah
pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal serta pengikut mereka, juga pendapat jumhurul ulama. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW, man shalla salatan lam ya'ra fiha bi ummil Qur'an, siapa yang sholat tidak membaca Al-Fatihah atau Ummul Quran, maka sholat itu kurang atau tidak sempurna. Juga yang disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ubadah bin Tsamit radhiyallahu anhum, bahwa Nabi bersabda, la salata liman lam ya'ra bi fatihatil kitab, tidak sah solat yang tidak membaca Fatihah atau Fatihatul Kitab. Juga hadis, itu hadis tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Itu tidak sempurna atau tidak sah solat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, sesudah membaca surat Al-Fatihah baru ayat-ayat pendek, ya, surat-surat yang pendek yang dihafal oleh kita. Tapi Al-Fatihah itu mutlak harus dibaca, karena kalau tidak dibaca berdasarkan hadis ini, solat kita tidak sah atau tidak sempurna, ya. Juga hadis Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, berkata dia bahwa Nabi SAW bersabda, la tujzi'u salatun la yukra'u fiha bi ummil Quran, tidak sah solat orang yang tidak membaca Ummul Quran di dalamnya, dalam solatnya. Imam Syafi'i rahimallah menetapkan wajib pada tiap rakaat membaca Al-Fatihah itu. Begitu juga pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Jumhur ulama juga berpendapat demikian. Di kitab-kitab para ulama kita, ya, dapat dibuka itu, dipelajari anjuran yang sangat sekali untuk membaca Al-Fatihah di tiap rakaat sholat. Al-Hasan dan ulama Basrah berpendapat yang wajib hanya dalam satu rakaat, ya, mengambil dari mutlak kalimat dalam hadis tersebut. Tapi kalau kita tentu mengikuti yang umum jumhur ulama sampaikan, ya, tidak sempurna, tidak sah solat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Sebagaimana Imam Syafi'i sampaikan tadi, di tiap rakaat itu, ya, membaca suratul Fatihah. Apakah wajib atas makmum membaca Al-Fatihah? Ada 3 pendapat. Wajib atas makmum sebagaimana imamnya berdasarkan pengertian umum dari hadis di atas, ya. Yang kedua, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah, cukup mengikuti bacaan imam, ya. Man kana lahu imamun fakiratul imamin lahu qiraah. Siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam itu juga sebagai bacaannya. Siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam itu juga sebagai bacaannya. Nah, makmum wajib membaca dalam bagian rakaat yang sir, ya, bacaan imam perlahan-lahan, dan tidak wajib dalam bacaan imam yang jahri, yang jahar. Kita sholat berjamaah yang jahar itu sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Adapun sholat yang sir, imamnya itu sir, tidak menyuarakan dengan keras bacaannya, dalam sholat zuhur dan sholat asar. Nah, dalam pendapat ini, apabila dalam sholat jahar imamnya membaca keras, misalnya sholat berjamaah yang jahar imam membaca keras, kita membacanya di dalam hati, ya, menyimak, ngikutin dalam hati kita. Tapi apabila imamnya dalam sholat yang sir, yaitu sholat duhur dan sholat asar, maka kita membaca Al-Fatihah itu secara perlahan, ya, masing-masing. Ini pendapat yang ketiga.
Makmum wajib membaca dalam bagian rakaat yang sirri, bacaan imam perlahan-lahan, dan dalam bacaan imam yang jahar, yang keras, ya tentu membacanya secara pelan, tidak keras-keras. Berdasarkan hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum, berkata beliau bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya diadakan imam untuk diikuti, maka jika ia takbir, takbirlah kalian. Dan jika ia membaca, maka dengarkanlah dengan perhatian, ya, simak. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini sahih. Ahlu Sunan, yakni Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum berkata bahwa Nabi bersabda, jika Anda meletakkan pinggang di atas tempat tidur, membaca Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad, maka telah aman dari segala sesuatu kecuali al-maut. Ya. Jika Anda meletakkan pinggang di atas tempat tidur atau yang berbaring, lalu Anda membaca Al-Fatihah dan suratul Ikhlas, yaitu Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka telah aman Anda itu dari segala sesuatu kecuali maut. Ya, kalau ajal nggak bisa Anda menolaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazar, ya, Bazar. Anjuran membaca Al-Fatihah sebelum tidur, tidur membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, ya, sebelum kita tidur, selain membaca doa sebelum tidur. Selanjutnya, tafsir isti'adzah, yaitu ta'awudz. Nah, ta'awudz ini kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap kita membaca Quran, kita harus membaca ta'awudz. Ta'awudz itu bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan apabila Anda terkena gangguan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini, ya, Al-A'raf ayat 200, surat Al-A'raf ayat 200. Bila Anda terkena gangguan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Innahu sami'un alim. Ya. Katakanlah, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan, dan aku berlindung kepadamu jangan sampai setan hadir di dekat kami. Ya, suratul Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98. Demikian dulu. Lanjutkan pada sesi kedua, istirahat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.